Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawanku sekalian yang berbahagia. Baik, saya di sini akan menyampaikan yaitu sejarah pada masa Khalifah Bani Umayyah. Jadi diharapkan teman-teman untuk terus menyimak dan memperhatikan serta mendengar penjelasan yang akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Sebelum kita memulai, marilah kita bersama-sama membaca Al-Basmalah agar pembelajaran kita pada kali ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, langsung saja menuju pembahasan yang pertama yaitu sejarah ataupun asal-usul dari Bani Umayyah itu tersendiri. Kekhalifahan Bani Umayyah adalah kekhalifahan kedua yang didirikan setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Daulah Bani Umayyah berdiri setelah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib, pemimpin terakhir dari Khalifah Rasyidin. Pendiri Bani Umayyah adalah Muawiyah bin Abu Sufyan atau Muawiyah pertama, gubernur Syam pada masa pemerintahan Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Saat didirikan pada 661 Masehi, Khalifah pertama Bani Umayyah adalah Muawiyah pertama. Dan setelah kematiannya pada tahun 680, maka konflik perebutan kekuasaan mengakibatkan perang saudara. Dan kekuasaan akhirnya jatuh pada tangan Marwan pertama. Pemerintahan Bani Umayyah berlangsung selama 365 tahun yang terbagi atas dua periode. Yang pertama adalah pemerintahan di Damaskus selama 90 tahun dan pemerintahan di Cordova, Spanyol selama 275 tahun. Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib dari Khalifah Rasyidin terjadilah perang saudara antara Ali dan Muawiyah pertama di Siffin. Perang Siffin ini diakhiri dengan takhim dan penyelesaian perkara yang ternyata tidak menyelesaikan masalah, bahkan menimbulkan perpecahan menjadi tiga golongan politik, yaitu Muawiyah, Syiah, dan Khawarij. Setelah Ali terbunuh, kepemimpinan sempat dilanjutkan oleh putranya Hasan. Namun setelah beberapa bulan Hasan mundur dari posisinya demi mendamaikan kaum muslim yang kala itu sedang dilanda beragam fitnah. Dengan demikian dimulailah kekuasaan Bani Umayyah. Oleh karenanya sering disebut bahwa daulat Bani Umayyah itu didirikan dengan kekerasan dan tipu daya. Bani Umayyah juga mengubah pemerintahan yang awalnya demokratis menjadi monarki atau sistem pemerintahan berbentuk kerajaan. Setelah resmi menjadi khalifah Bani Umayyah, Muawiyah memindahkan ibu kota pemerintahan dari Madinah ke Damaskus. Muawiyah kemudian memfokuskan diri pada perluasan wilayah, sehingga akhirnya berhasil menaklukkan seluruh kerajaan Persia dan kerajaan Begiztum di Afrika, Khwarans, dan Afghanistan. Bani Umayyah mencapai masa keemasannya pada masa pemerintahan Khalifah Al-Walid pertama atau Al-Walid bin Abdul Malik pada masa pemimpinan di tahun 705 sampai 715. Pada masanya pembangunan tidak hanya difokuskan pada perluasan wilayah, tetapi juga dalam pembangunan, yaitu seperti jalan raya, pabrik, gedung, masjid, dan panti asuhan. Ilmu agama dan pengetahuan juga berkembang pesat sehingga umat Islam hidup dengan aman, makmur, serta tentram. Pada masa pemerintahan khalifah setelahnya, ekspansi Bani Umayyah terus berlanjut. Tidak heran apabila Bani Umayyah memiliki daerah yang sangat luas, baik di barat maupun di timur, seperti Spanyol, Afrika, Palestina, Irak, dan sebagian Asianya yaitu Persia, Afghanistan, Pakistan, dan Turkmenistan. Selanjutnya adalah pengembangan ilmu dan pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Selain mempelajari ilmu agama, para ilmuwan muslim pada masa Bani Umayyah juga belajar ilmu bahasa, kesenian, filsafat, geografi, sejarah, kimia, fisika, kedokteran, dan lain-lain. Yang pertama adalah ilmu agama. Salah satu ilmu agama yang berkembang pada masanya adalah ilmu hadis yang ditandai dengan kodifikasi dan pembukuan hadis. Yang kedua adalah ilmu bahasa. Pemerintahan Bani Umayyah menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa resmi dalam administrasi pemerintahan di berbagai wilayah. Dan selanjutnya adalah ilmu filsafat. Filsafat Islam pertama kali muncul pada masa Daulah Umayyah, dimulai dari penerjemahan filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Selanjutnya ilmu kedokteran, ilmu dalam bidang kedokteran yang terkenal dengan ilmu Abu Al-Qasim Az-Zahrawi. Al-Jahwari adalah dokter bedah terkemuka yang memberikan kontribusi besar bagi pengembangan ilmu kedokteran, khususnya ilmu bedah.
Dan selanjutnya ada ilmu fisika, yaitu salah satu ilmu ahli fisika di Bani Umayyah adalah Ibnu Bajjah yang mengatakan bahwa selalu ada reaksi pada setiap aksi. Teori ini sangat berpengaruh pada fisikawan setelahnya, termasuk Newton dan Galileo. Khalifah-khalifah Bani Umayyah di Damaskus. Jumlah khalifah Bani Umayyah di Damaskus ada 14 dengan urutan masa pemimpinan sebagai berikut. Setelah kita mengetahui 14 khalifah Bani Umayyah yang saya tampilkan sebelumnya, maka kita akan berlanjut pada penyebab runtuhnya Bani Umayyah. Saat kekuasaan Bani Umayyah berada di tangan Yazid kedua pada tahun 720 Masehi sampai 724, masyarakat mengatakan konfrontasi karena merasa kehidupannya kurang diperhatikan. Kerusuhan pun terus berlanjut hingga masa pemerintahan Hisham. Bahkan munculnya gerakan oposisi yang tidak berhasil dipadamkan. Setelah wafatnya Hisham, khalifah-khalifah selanjutnya tidak hanya lemah, tetapi juga bermoral buruk. Pada akhirnya kekuasaan Bani Umayyah di Damaskus runtuh pada bulan Januari 750 Masehi ketika Khalifah Marwan kedua dikalahkan oleh pasukan Abbasiyah di pertempuran Jabhulu. Setelah kalah, Marwan kedua melarikan diri ke Mesir dan akhirnya terbunuh pada bulan Agustus di tahun yang sama. Peristiwa itu terjadi ditandai berakhirnya pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus. Setelah Bani Umayyah di Damaskus terus runtuh, salah seorang keturunan Bani Abdurrahman al-Dakhil berhasil melarikan diri ke Afrika Utara dan menyeberang ke Andalusia, Spanyol. Yang mana Abdurrahman memulai membangun kekuasaan Bani Umayyah di Andalusia dan memusatkan pemerintahnya di Cordova. Dan kekuasaan Bani Umayyah di Cordova berakhir pada 1031 Masehi. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada tugas hari ini. Apabila terdapat salah kata ataupun salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.